Kalau Abu Bakar As-Siddiq, ada sebuah kisah tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dalam riwayat itu adalah ibunda, jadi istrinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bukan Sayyid Bakar. Akan tapi bisa saja riwayat yang berbeda. Intinya begini, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada li Aisyah, untuk Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Siti Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar. Lamma nazalat bara'atuha minal ifki, tatkala datang firman Allah, wahyu yang menyucikan Siti Aisyah daripada tuduhan. Kisahnya Siti Aisyah itu ada hadithul ifk, berita gosip, berita dusta, fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik pada zaman itu untuk merendahkan Siti Aisyah, yang tujuannya adalah untuk merendahkan Nabi. Jadi membuat satu cerita bahwa Siti Aisyah adalah tertinggal waktu itu, ketiduran, kemudian setelah ketinggalan dari rombongan, kemudian waktu itu ada satu sahabat Nabi yang menemukannya, menemani, mengantarkan, bukan melakukan apa-apa, mengantarkan, karena memang orang ketinggalan. Karena kalau rombongan onta yang banyak itu, ada onta itu kadang-kadang terduduk, kemudian yang lain lagi tidak sadar. Itu adalah difitnah bahasanya Siti Aisyah begini. Rame. Dan Nabi pun juga tidak mengambil keputusan iya atau tidak, karena belum ada wahyu. Dan terus berita-berita itu dihembuskan untuk menjatuhkan Siti Aisyah. Hingga pada akhirnya firman Allah turun, membebaskan, menyucikan bahasanya Siti Aisyah adalah orang yang terjaga, dan itu tidak pernah terjadi. Yang diduga, yang difitnahkan itu nggak benar. Adapun ternyata fitnah Siti Aisyah itu, orang munafik yang ada pada zaman itu sudah ada, dan sampai hari ini pun lihat muncul upaya-upaya untuk merendahkan Siti Aisyah. Maka menjadi catatan ilmu, catatan penting, sampai hari ini Anda kalau menemukan satu akidah yang sudah mulai mandang picik Siti Aisyah, pastikan kesesatannya, karena sudah dibebaskan di Al-Quran. Sampai hari ini ada sekelompok akidah yang kerjaannya mencaci Siti Aisyah dan ayahnya, mencaci Sayyidah Hafsah dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Ini bahaya sekali. Baik, di saat seperti itu Sayyidina Abu Bakar berkata, jadi waktu sebelum Al-Quran, jadi sebelum turunnya Al-Quran, ramai isu itu. Setelah turun Al-Quran kan diucapkan oleh Nabi. Jadi Nabi memberikan kabar gembira kepada Siti Aisyah bahwasanya berita buruk itu sudah nggak ada, karena Allah yang Maha Tahu telah memberitahu, dan Nabi pun sudah nggak ada masalah. Biarpun sebelumnya Nabi nggak masalah, tapi semacam tawakuf, Nabi tidak mengiyakan, tidak ini karena apa? Permasalahannya adalah belum ada wahyu. Tapi tidak mengatakan, oh iya, makanya orang hebat nggak gampang percaya. Anda kalau mendengar berita tentang suamimu jangan gampang percaya ya, tentang istrimu nggak benar jangan gampang percaya, hati-hati. Nah, apalagi sampai kapanpun Anda tidak akan dapat wahyu. Maka paling baik husnudzon ya, jangan gampang percaya isu-isu yang merendahkan pasangan kita, saudara kita, yang menjadikan kita benci. Nabi tidak pernah masuk wilayah benci dan sebagainya, tidak, tapi datang wahyu. Setelah itu Sayyidina Umar berkata, Aisyah, usykuri Rasulullah, terima kasihlah kau kepada Rasulullah, karena Rasulullah sudah memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kau dibebaskan dari tuduhan selama ini. Karena Siti Aisyah juga sedih difitnah seperti itu, menangis, tidak keluar kamar. Bayangkan difitnah segede-gedenya, sedih diberi kabar gembira. Lalu Abu Bakar menyuruh Aisyah, terima kasihlah kepada Rasulullah. Waqalat, Siti Aisyah menjawab, wallahi demi Allah, la ashkur, aku tidak terima kasih illallah, kecuali kepada Allah. Nah ini adalah satu contoh, subhanallah. Selama ini mungkin kalau pakar sejarah hanya melihat dari sisi sejarah, tapi pakar sufi seperti Ibn Atha As-Sakandari ini menggambarkan keadaan Siti Aisyah waktu itu. Siti Aisyah waktu itu adalah dalam kekalutan, difitnah sebesar-besarnya. Dia mengadu kepada Allah, minta kepada Allah, terus dia dengan tangis derai air matanya. Kemudian Allah beri, yang memberi adalah Allah, yang membebaskan Allah, dan dilewatkan lisan Nabi wahyu. Nabi mengucapkannya, menyampaikan
Siti Aisyah ini karena lagi tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, di saat suruh berterima kasih pada baginda Nabi, enggak, aku hanya bersyukur kepada Allah. Ini bahasa lain apa? Lupa kepada Nabi Muhammad. Dan model ini bisa saja terjadi kepada Anda. Kepada Anda mungkin sangat terkagum-kagum dengan seorang guru atau siapapun yang sangat Anda cintai. Tiba-tiba ada orang telepon, Bu atau Pak, saya akan datang. Ustadz ini menitipkan sesuatu untuk Anda. Tiba-tiba saja beliau mengirimkan bingkisan dan semoga bermanfaat untuk Anda. Anda baru dapat telepon, girangnya setengah mati. Di saat ada orang datang, saya sudah di depan rumah. Oh ya, masuk. Subhanallah. Anda langsung, apa hadiahnya? Ya Allah. Anda lihat hadiahnya, lupa Anda tidak terima kasih sama yang ngirimi. Ini wajar kan? Saking begitu senangnya Anda dengan hadiah sampai lupa dengan yang menitipkan tadi, yang dititipi tadi, yang mengirimkan. Padahal normalnya di saat Anda sadar, terima kasih Pak ya, baru setelah itu Masya Allah, terima kasih. Lalu apa? Diingatkan ini. Siti Aisyah itu modelnya seperti waktu itu, karena lagi dengan Allah, ngadu dengan Allah dalam permasalahan berat, tiba-tiba dijawab, ya aku tidak berterima kasih kecuali hanya kepada Allah. Dallaha, telah menunjukkan kepada Siti Aisyah Abu Bakrin, Sayyidina Abu Bakar, alal maqamil akmal. Sayyidina Abu Bakar ingin menunjukkan, memberitahu pada Siti Aisyah akan makom yang tertinggi. Maksudnya apa? Iya, kau terima kasih kepada Allah, tapi kamu jangan lupa kepada makhluk yang dijadikan perantara oleh Allah menyampaikan nikmat itu. Nah, ya ini makanya dalam riwayat lain, kalau ada di atas hikmah ini ada kalimat, nah ini maqamul baqa, ini makom yang sempurna adalah maqamil baqai al-muqtadil itsbatil athari. Jadi makom tinggi. Jadi si Sayyidina Abu Bakar itu ingin memberitahu kepada Siti Aisyah, dan Ibn Athaillah akan sakan tadi juga memberitahu kepada kita, ada makom fana, tenggelam cinta kepada Allah, tapi ada makom lebih hebat lagi, tenggelam jam cintaan kepada Allah tapi tidak lupa dengan makhluknya. Jadi makom sempurna adalah maqamul baqa, dia tetap dengan manusia, sadar, berterima kasih, urusan dengan manusia baik, al-muqtadil itsbatil athar, maka dengan demikian dia berurusan dengan makhluk masih tetap baik, biarpun dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Waqad qala ta'ala, dan Allah telah berfirman, lihat di dalam Al-Quran, anishkurli, lihat engkau telah dihadirkan ke bumi ini melalui seorang ibunda yang telah mengandungmu wahnan ala wahnin, dalam capek 2 tahun, terus gendong terus, Masya Allah. Anda belum bisa minta pun sudah diberi fitrah di hati seorang ibu untuk nyusui dan seterusnya, nggak capek. Maka bersyukurlah kepada aku ini Allah yang telah menjadikan ibumu kayak begitu. Tapi pun demikian Allah ngajari juga, wali walidaika, juga ayah ibumu jangan lupa. Jangan hanya terima kasih pada Allah saja, tapi bapak ibumu juga harus kau syukuri. Makanya kalau ada anak durhaka sama bapak ibunya, ya durhaka gede, karena Allah telah pilih bapak ibu kita untuk sampainya kita ke dunia ini. Waqad qala sallallahu alaihi telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda bersabda dalam riwayat lain, dalam riwayat disebutkan, la yashkurullaha man la yashkurun nasa. Tidak dianggap syukur kepada Allah yang sesungguhnya kalau orang enggak terima kasih sama manusia. Sehingga kita berterima kasih kepada manusia itu adalah termasuk cara bersyukur kepada Allah. Kan gitu. Nah, Siti Aisyah tenggelam dalam cintanya, lupa kepada Rasulullahnya. Bukan maksiat saat itu, karena tenggelam dalam cinta seperti tadi. Tenggelam begitu senangnya lihat dengan hadiah yang diterima, lupa yang mengirim. Begitu senangnya karena apa? Ini urusan dengan Rasulullah, urusan dengan ini fitnah besar. Ada berita, alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu. Suruh syukur Aisyah, syukurlah pada Rasulullah. Tidak, aku hanya syukur pada Allah yang telah menurunkan ayat itu. Maka Sayyidina Abu Bakar memberikan petunjuk, makom yang sempurna adalah la yashkuru man la yashkurullah man la yashkurun nas.
tidak bersyukur kepada Allah bagi orang yang tidak terima kasih kepada manusia. Makanya pandai-pandailah Anda mengetahui budi baik orang lain dan berusahalah untuk membalas budinya, karena Allah memerintahkannya dalam firman-Nya, hal jazaul ihsan ilal ihsan, jika ada orang berbuat baik kepadamu maka balas dengan kebaikan. Jangan sok. Coba Anda saja juga gak senang kalau ada Allah Anda memberikan hadiah pada seseorang. Alhamdulillah ya Allah. Kalau ente mah tidak perlu syukurin, kan dari Allah semuanya. Nah, kan orang ajar. Ya enggak begitu. Nah, ini gambar tentang makom istimewa itu adalah Anda cerdas melihat karunia yang sampai kepada Anda tanpa lupa bersyukur kepada Allah, bersyukurlah juga kepada orang. Tapi yang kelewatan juga kan berterima kasih pada tukang posnya, tapi nggak pernah ingat sama orang ngirim hadiahnya. Ini kan juga masalah. Maka orang hebat adalah bersyukurlah dengan kedua-duanya. Kemudian adapun Siti Aisyah kisahnya seperti itu. Kenapa? Wa kanat fi dzalikal waqti, di saat itu Siti Aisyah mustalimatan, yakni lagi terpesona dengan jawaban kecintaannya. Jadi terpesona maksudnya apa ya? Terlena dengan berita gembira itu, an syahidiha, sehingga yang ia lihat hanya Allah yang memberikan, yang membebaskannya, sampai syahid ya, yang melihat, yang Nabi Muhammad yang menjadi perantara tidak terlihat saat itu. Ya seperti tadi, orang yang memberi hadiah, yang ngirim hadiahnya kita lupakan, kita hanya ingat siapa yang memberi. Ini tenggelam dalam kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh, menjadikan Siti Aisyah lupa bersyukur kepada Nabi. Bukan dibuat-buat, bukan, tapi tenggelam, dan bisa hal yang semacam itu. Ghaibatan an athari, ghaibah itu tenggelam Siti Aisyah. Ghaib tidak ma'al athar, tidak bersama urusan dunia, karena sudah hatinya dan pikirannya dengan Allah, sehingga urusan dunianya adalah sudah tidak ada lagi. Falam tasjad illal wahidal qahar, sehingga di saat dijawab beliau dari permasalahan yang berat, tidak ada yang terlihat bagi beliau adalah Al-Wahid Al-Qahhar, Allah yang Maha Tunggal, yang jika berkehendak tidak ada yang bisa menghalangi kehendaknya, dan kehendak Allah adalah membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan itu. Girang gembira. Karena apa? Di balik tuduhan itu akan kembali urusannya dengan siapa? Dengan kekasihnya juga, Nabi Muhammad. Jadi sudah girangnya nggak kira-kira. Dengan itu Siti Aisyah juga gelisah dengan fitnah ini. Tentu bagaimana dengan baginda Nabi, bagaimana dengan ayahnya, bagaimana dengan yang lainnya, berat, kalut. Tiba-tiba ada kabar gembira. Wajar kalau beliau tenggelam dalam kecintaannya kepada Allah, terima kasihnya kepada Allah, sampai lupa kepada Rasulullah waktu itu. Karena apa? Di balik karunia Allah ini adalah juga kembali keindahan-keindahan dengan baginda Nabi dan yang lainnya. Inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ayo menjadi orang yang sempurna dalam jalan hidup. Baiklah kepada Allah dan baiklah kepada makhluk Allah. Jangan sampai urusan kita kepada Allah menjadikan kita tidak baik dengan manusia.